to I Could Relate, where real conversations meet personal growth and healthy connection in modern life. Hai Trisa. Halo Samantha. Apa kabar? Baik, apa kabar? Terima kasih lo udah datang jauh-jauh dari Newcastle. Sebenarnya enggak sih dari Lebak Bulus sebenarnya. Hiperbola gue, biar merasa spesial gitu. Datang dari Newcastle-nya Desember, tapi tadi sih barusan dari Udah ke Thailand kan? Udah Thailand dulu, terus akhirnya baru ke Jakarta. Oh iya, ke Thailand dulu, terus ke Jakarta. Terus ke rumah gue. Bukan ke itu, tempat apa? Mau bahas tempat nonton konser King belum, Nazar. King Nazar nanti Desember. Bukan Januari. Apa kok Januari? Februari. Ini udah Januari. Februari. Pas Ramadan nggak? Enggak, sebelum. Oke. Sebenarnya siapa sih Trisa itu gitu? Siapa? Who am I? Trisa siapa ya? Trisa, ya ini aku. Iya betul, itu ada di hadapanku. Ada di hadapanmu. Aku ini mungkin Samantha juga kan taunya dari Instagram kan. Jadi jadi ya content creator, fokusnya ke topik neuroscience dan kesehatan mental. Tapi kamu pernah jadi reporter atau news anchor gitu gak sih? News anchor sih enggak, tapi dulu pernah di TV yang udah bangkrut. Jadi host Bloomberg TV Indonesia, sebut aja lah, udah gak ada juga TV-nya. Itu host? Itu host ya. Jadi ada acaranya. Yaudah deh, hari ini kamu jadi hostnya. Gantian aku yang nanya ya, boleh? Boleh kok, di sini bebas. Boleh ya, boleh. Ya, Jangan aku terus yang bertanya. Oke, gitu. jadi kamu backgroundnya psikologi. Psikologi S1-nya. S2? S2-nya Cognitive Neuroscience and Neuropsychology. Oke, itu 2 tahun atau setahun? Setahun setengah, harusnya sih setahun, cuman karena COVID, jadi pas masa ngerjain disertasi dan risetnya kepotong kan, jadi diperpanjang 1,5 tahun. Programnya. Sekarang ngambil PhD kan? Belum, belum. Ini belum mulai? Belum. Jadi kamu ngapain aja di Newcastle? Kerja aja, hidup. Kerja apa? Macem-macem. Kalau dari pertengahan tahun lalu sih akhirnya fokus ke content creation aja. Dari pertengahan tahun lalu. Tapi sebenarnya kalau kerjaan tuh kamu sebelumnya setelah jadi host itu loh. Sebelumnya sebenarnya aku kalau kerja macam-macam banget sih. Jadi nggak pernah ada jalur karir yang linear aku tuh. Jadi kalau pas di Inggris Palu pun gada ya. Palu gada dan emang pengen coba-coba kali ya bawaannya. Jadi dulu ya pas Indonesia pernah nge-host juga, pernah siaran radio, pernah sosokan acting-actingan juga. Pernah ngapain lagi, kerja di NGO, itu sih yang paling seru sih, kerja di NGO waktu itu. Karena topiknya juga, menurut aku topiknya penting banget kan, soal hak kesehatan seksual dan reproduksi. Oh, spesifik itu ya? Spesifik, itu seru. Terus pas di Inggris setelah lulus kuliah pun, 1,5 tahun pertama kerja di startup yang emang fokusnya ke riset waktu itu. Terus akhirnya, karena aku kerja di kayak venture capital gitu, jadi dia banyak portfolionya, akhirnya aku dipindahin ke portfolio lain atau perusahaan lain yang enggak berhubungan sama riset lagi, akhirnya cabut deh karena beda passion. Jadi kayak kamu Gen Z banget ya. Gitu ya. Padahal tapi tua. Bukan Gen Z, padahal kan? bukan Gen Z. Iya. Gitu. I see. Terus apa yang bikin kamu tertarik dari segitu banyaknya kategori dalam psikologi ya, kan ada behavioral, ada kognitif gitu. Kamu tuh milih yang neuroscience. Sebenarnya itu gara-gara ada mata kuliah dulu di angkatan aku sih, ada mata kuliah namanya psikologi faal. Mungkin sekarang jadi biopsikologi kali ya di beberapa jurusan gitu atau Mungkin beberapa masih ada, nggak tahu. Mungkin masih ada ya. Kamu kuliah di mana? Maranatha Bandung. Oh, kamu tuh orang Bandung. Iya. Iya. Maranatha pakai faal. Di kampusku Untar juga pakai faal. Pakai faal juga. Nah, gara-gara faal itu kan kita belajar soal otak kan. Soal sistem saraf pusat, sistem saraf periferi segala macam. Setelah 2 semester belajar faal itu kayaknya justru kok aku lebih tertarik ke sisi otaknya ya dibanding menjadi praktisi di psikologinya gitu. Jadi dari semenjak itu kalau nggak salah kan faal itu semester 5, semester 6-an gitu. Semenjak saat itu udah udah beralih tuh fokusnya, saya pengennya jadi psikolog klinis. Jadi kayaknya lebih tertarik pengen belajar riset soal otaknya deh, karena kan pengetahuan kita soal otak masih terbatas banget kan, bahkan sampai sekarang pun gitu. Jadi dulu begitu lulus nggak langsung S2 seperti layaknya anak-anak S1 gitu kan, langsung profesi. Waktu itu mikir nunggu dulu deh, siapa tahu bakalan ada jurusan neuroscience gitu kan S2. Ternyata kan sampai sekarang belum ada juga. Belum. Jadi, baru ada ikatannya kayaknya. Baru ada ikatannya. Terus kalau labnya sih udah ada kan, UI udah punya tuh kayak lab Mama neuroscience-nya.
Cuman belum ada program studinya. Jadi ya udah akhirnya 2018 daftar, 2019 mulai deh kuliah mendalami neuroscience lebih lagi. Karena penasaran, aku pikir juga bakal bosen kan. Maksudnya bakal hilang gitu minatnya. Ternyata selama ada... Berarti kosongnya berapa tahun tuh dari lulus S1 sampai S2? Pengen tahu banget tahun lulusnya. 10 tahun ya? Iya sih, iya dong. Serius? Iya 10 tahun. Aku lulus 2008, terus baru apply lagi 2018. Iya, 11 tahun, iya 10 ya. tahun. Terus ngapain aja 10 tahun itu? Ya itu kerja macam-macam itu, siaran lah, syuting-syutingan lah, iklan lah, terus host lah. Kok tidak mencerminkan anak psikologi ya? Iya. Oh tapi sempat juga dulu. Mencerminkan anak komunikasi kamu itu. Tapi nggak sempat 2 tahun kerja jadi HRD di HR. Sempat kayak setahun pertama itu jadi manajemen trainee di perusahaan multinasional gitu. Waktu itu kebetulan mereka tuh cari manajemen trainee-nya buat yang khusus di HR. Akhirnya aku masuk ke situ dan karena di antara 4 orang yang masuk itu yang psikologi aku doang, sudah jelas aku akan bagian rekrutmen tentunya. Jadi setahun itu kerjaannya ngerekrut karyawan keliling-keliling, gak Indonesia sih tapi lebih ke di Pulau Jawa lah waktu itu. Terus setelah itu oh emang suka keliling-keliling nih. Suka keliling-keliling. Keywordnya adalah keliling-keliling. Terus berikutnya jadi HR generalist, lebih belajar ya aspek HR lebih umum lah gitu, nggak cuma rekrutmennya doang karena ternyata setelah dijalanin kurang menantang ya. Kamu suka yang menantang? Suka yang menantang. Itu juga keywordnya, menantang keliling-keliling. Iya gitu. Oke, terus lanjut langsung ke Inggris. Kenapa Inggris? Kenapa bukan Belanda atau bukan Finland atau Amerika gitu? Kalau Amerika pasti udah nggak mau. Kenapa? Nggak tahu, nggak suka aja sama negaranya. Apalagi sekarang ya, dengan kondisi sekarang. Tapi dari dulu pun nggak pernah. Tapi kamu merasa beruntung berarti tidak tinggal di Amerika? Iya, aku merasa beruntung sih. Karena sepupuku tinggal di sana dan dia kayak agak was-was gitu. Sih tinggal di sana. Sih. Kenapa ke Inggris sebenarnya? Karena aku tahu kan awalnya aku cuma mau ya kuliah S2 mau setahun doang kan. Terus kayak udah mau pulang tuh rencananya. Jadi aku pikir, udahlah ke Inggris aja karena aku kan nggak harus belajar bahasa baru nih. Ya. Jadi kalau ke Belanda udah fasih ya. Nggak fasih juga sih. Jadi kalau ke negara yang nggak bahasa Inggris, walaupun program studinya kan kalau S2 kebanyakan pakai bahasa Inggris kan, bahasa pengantarnya. Tapi kan dalam keseharian masa sih nggak bisa belajar bahasa daerahnya, bahasa lokalnya gitu. Jadi demi kemudahan dan practicality, udahlah pilih Inggris aja gitu. Pasti London ya. Iya. Iya, aku tahu sih London itu banyak banget entertainmentnya. Iya, tapi kadang jadi kayak overstimulated gitu loh, karena terlalu banyak. Karena kamu nggak main ke desa. Aku selama kuliah sama sekali nggak main sih. Iya, karena belum lagi, karena aku kuliah 6 bulan pertama belum COVID, 6 bulan berikutnya kan COVID, jadi udah. Oh ya 2019, benar. Jadi begitu COVID ya udah diem di kamar doang. Bikin konten. Belum malah itu jadi kerjain disertasi aja. Oh gitu. Iya, karena sempat ada drama hampir harus ganti judul dan ulangi riset dari awal lagi karena kan akses ke labnya ditutup kan. Aku waktu itu kan risetnya melibatkan orang, jadi harus ngajak orang ke lab buat tes segala macam. Jadi waktu itu lagi kayak udah mulai mau ganti ngerjain lain, tapi ternyata dosennya beberapa minggu sebelum aku akhirnya ganti judul, dia bilang, nggak apa-apa bisa dilanjutin, tapi mulainya sekitar sebulan atau 2 bulan lagi nungguin. Tapi kamu komit banget ya, soalnya temanku ngambil neuroscience juga S2-nya, terus baru berapa bulan ketemu suaminya. Terus berhenti? Udah nih kayaknya gue pindah negara cuma buat ketemu jodoh gue gitu. Dia kuliahnya nggak dilanjutin? Enggak. Wah. Udah dia jadi ibu rumah tangga. Oh gitu, enak dong ya. Enak katanya. Iya, nggak usah mikirin disertasi ya. Nggak usah. Nggak usah, itu stres banget mikirin disertasi. Padahal dia kayak udah yang dari sebelum kuliah tuh udah, wah gue suka banget pokoknya nanti gue akan siapin buat profesor gue apa segala macem gitu kan. Lupa ya cuman berapa bulan aja sih. Iya, ya. Nggak apa-apa lah, jalan hidup orang-orang kan beda-beda. Cinta mengalahkan niat belajar. Oke. Jadi kamu tuh emang tertarik banget sama neuroscience ya. Nah kalau di Inggris tuh belajar neuroscience tuh yang ditekankan lebih kemana? Tergantung sih, karena kan neuroscience sendiri kan luas ya, bidang ilmunya luas banget. Jadi
kalau jurusan aku kebetulan karena emang khusus ke cognitive neuroscience dan neuropsychology, jadi lebih fokus ke bagaimana kita memproses informasi di otak dan gimana kita merasakan sesuatu, apa yang kita pikirin kayak gitu-gitu. Tapi ya jurusan lain ya beda-beda, ada yang computational neuroscience, jadi ya pendekatan setiap program studinya beda-beda gitu. Oh, oke. Dan kamu waktu itu akhirnya yang jadi disertasi kamu apa? Disertasi aku judulnya itu, aduh lupa lagi. Bentar. Gak apa-apa, buka catatan boleh. Buka catatan boleh, bentar ya. Kita buka dulu contekannya. Kan itu udah 5 tahun yang lalu. Iya, jadi wajar ya kalau lupa ya. Wajar gak sih? Bahkan udah 6 tahun kali ya? Enggak dong, 5 tahun. 5 tahun pas. Bentar, aku harusnya ada nih. Penasaran aku pun judulnya apa? Iya, aku lebih penasaran lagi loh. Karena orang Indonesia menurutku yang belajar neuroscience itu belum terlalu banyak kan. Walaupun udah semakin banyak ya. Minatnya udah mulai banyak sih ya sekarang tuh orang sama bidang ini. Cuman emang ya karena itu sih susah juga kan mau belajarnya di Indonesia nggak ada gitu. Paling dekat kan Singapura, Australia. Itu udah ada tuh program-programnya. Nah judulnya adalah An Examination of Disgust Processing and Anxiety Using Flanker Task, a Behavioral and ERP Study. Oke, bahasa manusianya. Bahasa manusianya intinya adalah bagaimana kita memproses ekspresi wajah jijik dan kaitannya dengan kecemasan dilihat dari dari studi behavioral dan juga dari ERP studi. ERP studi itu kayak pakai encephalografi itu, pakai EEG. Jadi pengen ngelihat aktivitas di otak tuh kayak apa sih ketika kita memproses informasi atau stimulus visual berupa ekspresi wajah jijik. Jijik itu gitu. Itu kan belum banyak selama ini kan kalau kita ngomongin anxiety itu atau kecemasan biasanya kan selama ini stimulusnya tuh kebanyakan ekspresi wajah takut tuh kan, ekspresi wajah marah gitu. Nah tapi ternyata udah banyak juga kayak ahli lain yang sudah lebih senior tentunya mereka meneliti soal ekspresi wajah jijik ini dan gimana sih sebetulnya kita memproses itu. Karena kalau dari studi-studi yang masih sedikit ini kaitannya cukup besar gitu sama kecemasan, sama tingkat kecemasan seseorang. Kalau dari temuan aku meskipun tentunya kan namanya juga buat disertasi doang ya, buat disertasi S2 doang. Jadi respondennya nggak banyak, subjek penelitiannya nggak banyak, cuma 33. Jadi kan itu banyak loh. Itu banyak sih, makanya setengahnya 33 kan bisa memenuhi standar statistik kan setengahnya. Tapi kan belum bisa mewakili populasi lah gitu setengahnya kan. Jadi kalau dari aku nggak paham sih kalau bagian dari neuroscience-nya ya, tapi kalau kuantitatif kan emang iya kayak gitu. Cuman kan kalau di analisis disertasi kamu dianalisis secara neuroscience banyak dong. Berarti kan mempelajari si efek otak itu. Setiap kali ngelihat respon wajah jijik kan? Iya. Jadi kalau misalkan dilihat satu, tapi kan kalau neuroscience juga kan sebenarnya mirip kayak psikologi. Kita harus ngelihat kayak ada rata-ratanya kayak apa sih gitu. Nah jadi dari sebenarnya 33 itu udah cukup, tapi ya kurang bisa kurang definitif lah ibaratnya gitu. Kurang bisa sampelnya kurang besar. Cuman dari situ seenggaknya temuan awalnya atau preliminary findingsnya kalau orang yang punya lebih cenderung memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi ketika ngelihat ekspresi wajah jijik pun dia jadi lebih cemas. Dia terdampak gitu, bahkan kalau dia udah punya kecemasan, kalau kecenderungan kecemasannya lebih tinggi gitu, ada risiko kecemasan lebih tinggi, dia akan lebih ke-trigger ibaratnya ketika ngelihat ekspresi wajah jijik gitu. Dan itu juga bahkan kalau orang yang dengan tingkat kecemasan yang lebih tinggi, dia bahkan ngelihat ekspresi muka netral aja bisa dianggap mengancam gitu. Kayak misalkan kalau aku kan cenderung netralnya serius kan. Nah itu kalau buat sebagian orang yang memang ada risiko kecemasannya lebih tinggi, ekspresi wajah seperti itu dianggap ancaman juga. Karena kan kalau wajah netral nggak friendly gitu ya. Karena kan nggak tahu kan, lebih uncertainty kan. Kan ketika orang yang cemas tuh mereka menghadapi ketidakpastian kan. Jadi kan kalau lihat mukanya lempeng doang, ini datar doang. Kalau ngeliat kamu orang langsung ceria gitu ya. Semoga ya. Nah kalau misalkan ngeliat muka orang netral kan ini sebenarnya apa sih gitu. Tapi berhubung dia sudah cenderung cemas, jadi wah jangan-jangan dia ngejudge gua kah gitu. Kalau enggak kayak gitu-gitu. Itu sih risetnya. Oke. Nah terus apa hasilnya? Hasil itu tadi ternyata kalau bahkan ekspresi wajah netral pun buat orang yang memiliki kecemasan lebih tinggi dia
mempersepsikannya secara negatif sebagai ancaman. Terus kalau orang yang memang tingkat kecemasannya lebih tinggi, ketika ngelihat ekspresi wajah jijik itu juga jadinya triggering buat dia, karena ini juga nggak bisa, tentunya kan kalau riset kan nggak semuanya itu kausal ya, nggak semuanya sebab akibat, dia kan korelasi. Karena kita nggak bisa lebih menggali lebih banyak isi otaknya, cuman ada korelasinya ketika subjek penelitian aku dikasih lihat muka yang ekspresi wajah jijik, mereka jadi lebih cemas gitu. Dan si wajah jijiknya tuh cuman dari ekspresi satu orang atau dari berapa ekspresi? Ekspresinya banyak mau aku liatin nggak? Aku kayaknya masih ada deh iniannya stimulusnya. Jadi kalau buat riset yang berkaitan dengan ekspresi wajah gitu, udah ada kayak alat tes yang pakemnya. Jadi udah ada ekspresi wajah yang emang udah dipakai buat bukan riset emoji gitu. Ya? Bukan, jadi contohnya kayak gini, random aja. Iya. Ini ada ekspresi wajah netral kan sebetulnya. Terus ada yang lainnya, ini ada yang happy. Nah jadi ini ekspresi wajah jijik. Jadi ntar kita ngeliatin tuh, dan kan kalau flanker tas tuh tugasnya kita harus ngeliat titik yang di tengah, dan nanti di kanan kiri akan ada stimulus juga. Jadi nanti tuh yang kita lihat tuh gimana efek dari ekspresi wajah jijik yang ada di kanan kiri ini mempengaruhi dia. Karena kan meskipun fokusnya harus ke tengah, tapi ini kan tetap ada dong dari visual periferi kita. Itu gimana ngaruhnya kayak gitu. Jadi ya desain research desainnya lumayan. Dan itu satu-satu yang kamu tes dari 33 orang? Iya, satu-satu. Dan satu orang tuh bisa sampai 3 jam sesinya. Hah? Karena kan harus pasang elektroensefalografinya itu kan. Itu kan kalau yang kan sekarang udah banyak ya yang wearables kan, yang bisa tinggal pakai doang. Kalau yang standar penelitian itu lebih rumit karena kan elektrodanya lebih banyak. Terus harus dikasih gel juga buat ngebantu bisa menghantarkan dan juga bisa ngerekam aktivitas listrik di otak. Itu aja bisa masangnya bisa lama karena tergantung kulit kepala orang kan, dan tergantung ketebalan, ibaratnya kayak bukan ketebalan tengkoraknya sih, tapi ya sih itu juga ngaruh karena kan harus ngerekam dari dalam kan. Apalagi kalau misalnya orangnya botak. Aku pikir tuh kalau orangnya botak akan lebih gampang dong dibanding kayak rasa mata kan rambutnya banyak nih. Ternyata enggak, karena kalau yang botak dia kan udah terpapar sama sinar matahari. Oh gitu. Jadi ibaratnya dia tuh kayak lebih tebel, lebih kuat lah gitu. Jadi enggak segampang itu waktu pas ketemu orang botak, kayak ada kali 45 menit buat masangin itunya doang. Astaga. Itu kayak udah mau nangis nih, kayak susah banget masangnya. Dia bisa kok, kenapa gue udah deg-degan kayak bisa nggak ya? Kasihan gue udah buang-buang waktu dia. Kamu bayar mereka nggak? Bayar. Dikasih kayak voucher Amazon gitu. Ya, soalnya itu jadi tren juga di Indonesia, ada beberapa yang suka, Kak minta bantuin dong posting lagi skripsi gitu. Nanti dapat yang ngisi kuesioner dapat voucher apa gitu kan. Bayar. Dan itu juga bayarnya kan emang karena kalau nggak tahu di sini ya, kalau di sana kan kegiatan riset apapun itu biasanya didukung sama kampus kan. Jadi semua kayak voucher segala macam diurusin sama kampus. Jadi aku bisa langsung. Oh itu dibiayain berarti? Dibiayain, karena kan sebenarnya kalau di sana mereka ngelihatnya riset yang dihasilkan sama mahasiswa itu kan berpengaruh buat mereka kan. Jadi kayak jumlah riset yang dilakukan segala macam itu kan ngaruh bahkan buat akan berpengaruh ke policy juga kan? Iya, ke akreditasi mereka juga gitu kan. Jadi mereka sangat-sangat suportif untuk itu. Seru banget ya. Seru. Terus katanya kamu setelah ya menekuni inilah gitu ya, neuroscience apa segala macam, kan kamu jadi bikin konten-konten tuh. Nah, apa sih gitu pertanyaan orang yang paling banyak nanya ke kamu gitu setelah si perkontenan ini berjalan? Apa ya, macem-macem sih, banyak kayak mungkin kenapa orang selingkuh, otaknya rusak nggak gitu nggak? Enggak sih, pernah sih ada yang komen kayak gitu, tapi kebanyakan soal kayak kenapa kita stres sih, kayak lebih ke masalah regulasi emosi dan regulasi diri gitu sih kebanyakan gitu. Terus banyak juga bukan pertanyaan tapi kayak ingin mendapatkan pencerahan soal miskonsepsi yang kita tahu soal otak gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya, kalau ini sih sebenarnya contoh yang bikin aku terdorong untuk bikin konten. Jadi suatu hari aku melihat post reel gitu di Instagram, seorang kayak dia tuh kayak spiritual healer atau kayak gitu-gitulah pokoknya. Dia bilang
kalau kamu melakukan apa itu bisa bisa mengaktifkan nucleus accumbens katanya. Nucleus accumbens itu berarti bisa membuka mata ketiga kayak, kok gue belajar 1,5 tahun nggak pernah denger tuh ada masalah mata ketiga dibuka di nucleus accumbens, dan tentunya itu kan salah ya. Maksudnya seenggaknya sampai detik ini nggak ada, dan maksudnya pendekatannya tuh mata ketiga dan kaitan dengan nucleus accumbens tuh nggak ada sama sekali gitu. Jadi menurut aku kayaknya bagus kita udah punya minat yang lebih banyak untuk mempelajari soal otak, tapi ya harus diimbangi dengan informasi yang tepat juga gitu. Nah dari situlah aku ini bikin deh gitu konten yang seenggaknya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu. Jadi makanya aku kalaupun konten biasanya suka ngasih referensinya. Jadi ya kalau orang mau mendebat, jadi ya silahkan gitu. Toh aku juga kan aku juga nggak takut buat dibilang salah, karena kan kalau di sains kan emang harus ada sifat sains itu kan falsifiability ya. Bisa dibuktikan salah gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan tergantung tren juga kan. Tergantung tren, tergantung perkembangan teknologi juga gitu. Terus tergantung konteks juga, konteks budayanya segala macam gitu. Apalagi sekarang kan riset psikologi dan neuroscience kebanyakan dilakukan di negara barat gitu kan. Bener. Jadi pasti akan ada bias kultural kan gitu, bias budaya gitu. Jadi ya. Tapi orang yang punya sixth sense beneran ada? Pernah nggak lihat scan otaknya orang yang punya sixth sense? Enggak sih. Itu kayaknya nggak menjadi, setahu aku ya, nggak menjadi topik yang diteliti banyak sih tentang sixth sense itu. Walaupun di Inggris ya, kan Inggris kan negara yang cukup percaya hantu, percaya hantu juga sama mereka kayak kita. Iya, mereka percaya klinik. Iya, emang mereka juga klinik, bener. Iya kan? Tapi tidak dibahas di universitas kamu? Enggak sih soal sixth sense kayak gitu-gitu. Karena ada di universitas yang mana gitu ya, aku pernah baca. Itu ada dia mau membuktikan tentang parapsikologi gitu. Jadi kayak ini menarik juga ya. Parapsikologi juga itu topik yang seru sih ya. Kayak soal deja vu kayak gitu kan. Terus kayak ngelihat ke masa depan segala macam. Cuman itu enggak sih. Mungkin balik lagi, ini juga kan kita sekarang masih terbatas ya pengetahuan dan teknologi yang kita punya untuk mempelajari otak. Yang siapa tahu itu kan 5-10 tahun lagi mungkin itu jadi topik yang bisa dibahas. Tapi kamu gak mau membahas tentang itu? Gak menarik sih, untuk dibahas? Karena aku gak terlalu percaya. Ya orang-orang yang punya psychic yang katanya indigo dan apa segala macam, kamu kumpulin deh, kamu ambil gitu untuk di-scan otaknya. Iya ya, buat membuktikan mereka beneran gak sih gitu. Apakah kesamaannya dari si orang-orang indigo ini gitu. Mungkin ya, gak tahu sih ya. Karena aku memang Atau kamu lebih tertarik scan otaknya King Nazar? Iya dong, ya pengen tahu kenapa dia bisa se-entertaining itu kalau dia lagi perform. Karena kita lihat zodiaknya lah. Gitu. So, ini kan fenomena tentang krisis dalam hidup ya. Kalau misalkan kita tahu ada quarter life crisis, ada midlife crisis juga gitu kan. Apa sih yang ngebedain orang yang ngalamin quarter life crisis di usia yang relatif lebih muda dibanding midlife crisis? Nah kalau aku sebelum ke situ aku kayak pengen menyoroti soal istilahnya dulu nih, kayak quarter life crisis dan midlife crisis. Aku sih lebih prefer dengan istilah quarter life transition atau midlife transition. Mungkin buat sebagian orang, ya lah Tris apaan sih, cuman perkara satu kata doang diubah. Tapi kan kata itu powerful banget kan. Ada kata yang bisa membangun kepercayaan diri, ada juga kata yang bisa ngejatuhin kita kan. Yeah. Jadi kalau kata krisis sendiri kan itu konotasinya lebih negatif kan, lebih suatu ancaman gitu, ada bahaya. Sementara kalau transisi itu kan sebuah proses kan, sesuatu yang memang berjalan terus-menerus gitu, dan juga sebuah tantangan. Jadi kalau kita menyorotinya, kalau kita melihat fase kehidupan kita di mana ada banyak perubahan itu sebagai krisis, we're not giving the right information untuk diri kita sendiri gitu. Kita bahkan nggak ngebantu diri kita sendiri kalau kita ngelihat, wah gue 25 nih, ini quarter life crisis. Justru lihatnya sebagai quarter life transition aja, karena hidup kan selalu transisi ya. Dulu kita bayi jadi balita, balita jadi pra-remaja, jadi remaja, dewasa muda, dewasa madya, dewasa akhir gitu. Jadi masalah istilah itu
kayak penting nggak penting tapi sebenarnya penting gitu karena itu juga berkaitan sama bagaimana otak kita memprosesnya. Kalau kita dengar kata krisis balik lagi dengan konotasinya yang negatif, amigdala area otak yang berperan dalam pemrosesan rasa takut dan kecemasan itu jadinya kayak ke-trigger gitu. Jadinya kalau kita mikirnya quarter kayak life ngasih warning gitu terus. Iya, justru kita jadi malah ibaratnya kayak ngasih makanan buat amigdala supaya dia panik terus. Oke. Jadi makanya ketika kita ngelihatnya sebagai quarter life crisis, amigdala kita tuh kayak lebih aktif atau ada hiperaktivasi di situ sehingga bagaimana kita memproses situasinya juga jadi nggak netral dan bahkan nggak bisa konstruktif gitu jadinya. Karena itu dekat area Wernicke dan Broca juga gak sih? Itu kan di kiri, kalau amigdala itu tengah-tengah dalam gitu. Di tengah. Itu saling terkoneksi gak sih? Makanya ada satu literatur tuh aku pernah baca, si kata-kata itu memang berpengaruh banget sama kondisi emosi kita. Kalau kita pakai kata-kata yang lebih netral atau positif, lebih bisa menenangkan si amigdalanya. Karena terus ada gambar si otaknya itu, terus area si Wernicke, Broca, kaitannya dia ke amigdala tuh proses kerjanya kayak gimana? Iya. Memang berkaitan banget. Makanya kan kalau kita tahu mungkin afirmasi, self talk itu kan ngaruh banget kan. Makanya ketika kita ngomong, aduh aku bodoh sama bilang, oh aku pinter kok gitu, aku cukup kok, aku bisa kok, itu kan ngaruh juga kan. Nah apalagi kalau misalkan kasusnya ini dalam transisi atau proses perubahan dari yang asalnya dewasa menjadi dewasa madya gitu, dan kita melihatnya sebagai krisis, ya we're not helping ourselves gitu jadinya. Justru kalau kita bilangnya ini adalah transisi, jadi kita tuh bisa melihatnya sebagai kita juga otak kita bisa memprosesnya secara lebih bijak dan juga lebih mengaktifkan prefrontal cortex kita, area otak yang ada di belakang jidat ini yang tugasnya untuk perencanaan, decision making, pengendalian diri. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong krisis, kita kayak ngebangunin si amigdala yang bikin kita malah makin cemas dan bikin stres. Tapi kalau kita ngelihatnya ini adalah proses transisi, kita justru mengaktifkan prefrontal cortex kita di mana kita kalau transisi berarti ada step-stepnya yang harus gue lakukan kan. Ada tahap-tahap. Tapi kepanjangan gak sih ngomong transisi? Udah deh persingkat aja krisis gitu. Ya udah nggak usah disebut quarter life apapun gitu, anggap aja transisi apapun gitu. Jadi biar fair gitu. Tapi gitu sih. Jadi kalau terkait itu sebenarnya nah makanya jadi ini juga tergantung. Jadi orang ada yang merasakan atau mengalami quarter life crisis gitu kan, atau quarter life transition itu. Karena ya mungkin gimana cara mereka melihat dan memaknai proses tersebut gitu. Karena kan otak kita sendiri ini salah satu peran pentingnya adalah meaning making machine kan. Dia tuh mesin pemberi makna. Jadi kadang makna yang kita berikan pada suatu peristiwa itu jauh lebih penting dari peristiwanya sendiri gitu. Kalau misalkan aku memaknai pertemuan kita ini sebagai hari yang menyebalkan, sementara sebenarnya enggak, itu yang akan aku lebih inget kan. Pokoknya gue udah memaknai ketemu sama Samantha ini ngeselin banget, orangnya rese bla 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 gitu. Ya itulah yang akan aku ingat. Tapi kan kalau aku memilih untuk melihatnya, jadi kamu memaknainya gitu. Ya enggak dong kan contoh. Pundung ntar gue diusir. Gitu. Jadi makanya tergantung bagaimana kita memaknainya, dan juga mungkin kalau di psikologi juga kan kita sering membahas masalah kayak kita harus mengakui dulu apa yang kita alamin gitu kan. Karena kan dalam proses transisi itu kan gak selalu mudah kan ya. Dari mulai tanggung jawabnya mungkin bertambah gitu kan. Apalagi kalau misalkan dia dimanjain banget sama orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya bilang kamu udah lulus S2, udah kamu urus mandiri hidup gitu. kamu sendiri mandiri. Yang biasa dapat uang saku misalnya 1 bulan 10 juta. Dia jadi harus nyari duit UMR aja susah banget gitu kan, karena harus melamar kerja dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihatnya sebagai tantangan karena kalau kita ngelihatnya sebagai tantangan yang bisa dihadapi, itu juga kan membangun self efficacy juga kan, membangun keyakinan diri kita untuk menghadapi sesuatu gitu. Terus juga kalau kita ngelihatnya sebagai tantangan, itu juga bisa ngebangun resiliensi juga kan, ketahanan kita dalam menghadapi sesuatu gitu. Jadi makanya kalau jujur aku sendiri nggak merasa mengalami quarter life crisis atau transition itu, mungkin karena aku rada santai kali ya. Ya udah gitu, pasti ada perbedaan. Dan baik lagi aku udah terbiasa dengan perubahan. Yang lebih banyak ngalamin itu perempuan gak sih sebenarnya?
Aku nggak tahu ya kalau apakah ada data statistiknya yang ngalamin lebih banyak tuh cewek atau cowok, perempuan atau laki-laki, tapi kemungkinan mungkin iya, karena kan kalau dari perempuan ketika menurut aku ya kadang tuntutan buat perempuan menurut aku jauh lebih besar daripada laki-laki gitu, pressure-nya dari mulai menikah lalu akhirnya misalkan memutuskan untuk punya anak, akhirnya punya anak, hamil, kan ada banyak perubahan, tidak hanya perubahan lingkungannya, tapi kan secara biologis, secara psikis, menurut aku bebannya tuh lebih banyak gitu buat perempuan, badan berubah gitu kan, segala macam, ngurus anak dan segala macam. Jadi mungkin iya bisa jadi perempuan karena ada aspek-aspek itu. Tapi kalau misalkan mau dilihat dari sisi lain juga, dari sisi laki-lakinya misalkan harus jadi pemimpin keluarga, menafkahi keluarga, apalagi yang misalkan sandwich generation gitu kan, itu juga akan susah. Makanya jadi memang tergantung konteks, standar lah jawaban-jawaban orang-orang psikologi, tergantung konteks. Tapi memang betul kan, karena nggak bisa semuanya apple to apple gitu kan. Iya betul. Dan kalau orang yang ngalamin si quarter life transition, apakah dia juga jadi lebih berpotensi untuk ngalamin midlife transition? Atau sebenarnya nggak ada korelasinya? Tergantung juga. Tapi kalau dari otaknya aja gitu. Iya, jadi kalau misalkan ada pengalaman atau peristiwa emosional yang terjadi di masa lalu yang tidak terselesaikan, di mana kita tidak berdamai dengan proses itu, bisa berpengaruh gitu, bisa ada dampak lainnya kan. Otak kita itu kan nggak kayak komputer yang ada tombol delete-nya kan, jadi nggak bisa gitu memori atau ingatan yang bermuatan emosional besar atau tinggi itu bisa kita hapus gitu aja. Makanya yang bisa kita lakukan tuh kan adalah berkembang bersamanya gitu kan, kita maju bersama pengalaman itu. Nah kalau misalkan ketika udah mau mendekati midlife itu berarti sekarang 40 lah ya, 40-an. Kalau udah mendekati midlife tapi ada isu-isu atau topik-topik yang belum beres di masa lalunya, belum berdamai, belum diakui, belum menemukan strategi untuk menghadapinya secara positif atau enggak secara lebih konstruktif, ya mungkin nanti secara jadi kayak snowball effect gitu, kalau misalkan dulunya nggak kelar ya akan ke bawah-bawah terus. Jadi makanya emang harus bisa menemukan strategi coping yang paling cocok. Karena kan itu juga kan baiknya tergantung kan setiap orang cara coping mekanismenya akan beda-beda. Kan. Tapi kalau dia bisa mengatasi itu, tetap berpotensi menghadapi midlife transition atau justru sebelum? Maksudnya gimana? Jadi kalau yang dia pas quarter life transitionnya dia bisa mengatasi, pas di midlife transitionnya akan lebih smooth atau sebenarnya nggak ada korelasinya juga gitu. Itu juga agak tergantung, tapi kalau kita ngelihat dari kayak teori resiliensi kan, kalau misalkan kita udah pernah punya pengalaman berhasil melewati masa sulit, kita kan akan jauh lebih punya rasa percaya diri untuk menghadapi tantangan berikutnya kan. Jadi kalau misalkan di masa usia 20-annya itu mereka bisa mengalami proses transisi ini dengan baik gitu, memiliki strategi yang oke, nanti ketika harus menghadapi tantangan berikutnya jauh akan lebih percaya diri aja gitu, punya self efficacy yang lebih tinggi. Kalau oh ya waktu itu gue bisa kok, jadi sekarang ada tantangan berikutnya gue juga bisa. Dan itu juga berkaitan juga kayak sama si amigdala dan si prefrontal cortex itu, karena kan sebenarnya amigdala ini kan kadang suka di framing kayak penjahat ya, kayak bikin cemas, rasa takut. Tapi sebenarnya amigdala itu perannya sangat mulia gitu. Dia itu tujuannya untuk melindungi kita kan. Karena kan otak itu kan nggak untuk happy terus, tapi untuk bertahan hidup dirancangnya. Nah si amigdala ini punya peran penting untuk mendeteksi ancaman. Tapi kalau misalkan ada hiperaktivasi di situ, jadinya segala hal jadi kayak ancaman gitu. Makanya kalau misalkan ada ibaratnya tantangan yang dianggap ancaman di usia 20-an itu belum selesai, ya nanti stimulus yang serupa akan terus dianggap seperti ancaman dong. Gitu. Jadi kalau kita cemas terus tuh, dan juga kalau kita amigdalanya itu ada hiperaktivasi amigdala, ada istilah namanya amigdala hijack. Jadi amigdala itu kayak take over perannya prefrontal cortex. Jadinya karena informasi yang masuk amigdala itu lebih cepat daripada masuk ke prefrontal cortex. Iya. Jadi makanya kita kan perlu proses tuh, kadang makanya kita perlu mikir dulu nih sebelum melakukan sesuatu, perlu duduk dulu lah, merenung dulu lah, mungkin ada yang journaling dulu, ada yang perlu curhat dulu. Karena memang untuk bisa
melakukan itu tuh si prefrontal cortex kita tuh agak lebih lambat dari amigdala. Nah, ketika hiperaktivasi banget, jadi amigdala tuh overpowering, akhirnya informasi yang harusnya bisa dicerna sama prefrontal cortex itu udah ketutupan dulu sama amigdala. Udah nggak usah banyak mikir, dengerin gua aja, ini bahaya gitu. Lu diem aja udah gitu. Kalau amigdala hijack sama dopamin fasting, bedanya apa? Dopamin apa? Dopamin fasting. Dopamin fasting. Puasa dopamin. Bedanya kalau dopamin fasting kan kita kayak membatasi untuk nggak dapetin apa tuh? Pleasure-nya. Nggak dapet pleasure-nya. Tapi kan sebetulnya dopamin tuh kan bukan sekadar hormon yang atau neurotransmitter yang berkaitan dengan pleasure kan. Sebetulnya dopamin itu berkaitan dengan pembelajaran dan motivasi dan juga antisipasi akan sesuatu yang menyenangkan. Jadi gimana tuh antisipasi sesuatu yang menyenangkan? Jadi pelepasan dopamin itu jauh lebih besar sebelum kita mendapatkan sesuatu yang kita mau. Contohnya, kalau misalkan kita mau liburan nih, kadang kita lebih excited pas ngerencanainnya. Pas malam sebelum tidur. Malam sebelum tidurnya, tapi pas udah nyampe sebelum flight, tapi pas nyampe sana, oke, segini ya. Nah makanya ketika kita udah melakukan itu, udah pulang liburan, ya elah tagihannya. itu juga masalahnya. Jadi itu makanya dopamin itu rilisnya tuh lebih banyak ketika kita mengantisipasi sesuatu yang kita inginkan. Makanya kayak antisipasi nunggu hadiah itu lebih exciting buat otak kita dibanding ketika kita dapetnya. Kayak misalkan aku kepikiran nih pengen dapetin jus ini gitu. Otak aku tuh lebih nunggu-nunggu momen aku dapetinnya. Setelah dapet, oke, aku udah dapet. Udah nggak ada lagi yang udah nggak ada yang nembak lagi. Jadi dopamin fasting tuh tujuannya apa gitu? Kalau kita emang mau membatasi kepuasan ya sebetulnya kan itu berkaitan dengan cara kita meregulasi diri kan, berkaitan dengan meregulasi emosi kita. Katanya kaitannya sama addiction. Kalau itu bisa karena kan misalkan sama ponsel, misalkan adiksi sama ponsel gitu kan, dengan si scrolling segala macam itu kan, itu juga nah contoh bagus juga. Ketika kita scrolling itu, dopamin itu nggak kita dapat ketika kita nonton. Ketika kita nonton sesuatu ternyata ini kurang oke deh, makanya kita scroll dengan harapan akan ada sesuatu yang lebih menarik lagi. Disitulah akhirnya kita dapetin dopaminnya. Harapannya, antisipasi untuk nonton. Nyari inspirasi nih gitu. Iya gitu. Kalau nggak, gue pengen nonton video kucing lucu, ternyata yang keluarnya malah apa-apa. Trisa lagi. Iya, gue lagi gitu. Jadi dia di scroll terus sampai nunggu, nah ini dapet. Tapi setelah itu kan dopamin tuh kayak tembak udah gitu hilang. Makanya jadi kalau dopamin fasting itu tujuannya mau apa dulu? Kalau emang menghadapi adiksi tertentu ya mungkin bisa. Tapi kalau misalkan jadi kita mau deprive ourselves dari dorongan untuk kita belajar dan bergerak melakukan sesuatu, ya jadi malah nggak bagus juga kan buat otak kita gitu. Jadi kalau orang-orang yang hobi selingkuh tuh perlu dopamin fasting nggak? Itu kayaknya perlu perlu gitu. Kenapa sih lo gitu? Tapi bener kan ya, ada kaitannya sama fungsi otaknya kan? Ada, karena kan kalau kayak gitu mungkin ya salah satu kayak hampir dejavu gitu. Salah satunya kan bisa jadi kayak dia mencari sesuatu yang thrilling kan, mencari sesuatu yang baru, yang lebih seru gitu. Tapi balik lagi karena di pengalaman satu yang selingkuh ini ke selingkuh yang berikutnya gitu. Iya. Jadi kayak cari yang baru aja emang. Kayak haus gitu, pengen sesuatu yang baru. Dan makanya kan kalau ini tuh gak cuma buat selingkuh doang, tapi buat semuanya. Makanya kan bersyukur dan gratitude itu kan udah kalau secara budaya kan udah diajarin banyak banget gitu kan. Secara agama, bahkan di psikologi juga kan ada jelas ya bersyukur itu manfaatnya banyak. Di neuroscience juga banyak. Ya emang itu, kita tuh kadang suka lupa bersyukur jadinya kayak sibuk. Tapi kan ada fenomena nih ya, banyak konten, nggak tahu kontennya Gen Z atau millennials ya. Kita millennials kan? Millennials gak sih? Millennials. Yang masih bikin konten itu kan, Gen Z millennials kan. X gak tahu deh. Nah, kalimat-kalimatnya tuh mungkin beragam ya, tapi kira-kira yang banyak beredar tuh sekarang di FYP adalah kenapa sih gitu orang yang semakin beragama justru semakin melakukan quote unquote jahat gitu. Jahat itu bisa jadi selingkuh gitu kan, abuse hubungannya, korupsi atau apapun lah yang kok di luar nurul sih gitu. Apa lo pakai modus agama gitu kan, seolah-olah alim dan lain sebagainya, atau sebenarnya
mereka tuh disasosiasi dalam proses belajarnya, atau ya ini kayaknya nggak masuk atau kelasnya kurang gitu. Sehingga mereka lebih banyak melakukan sisi yang nggak tahu, mereka nggak sadar ngelakuin itu kali menyakiti hati orang lain. Itu sih kayaknya istilah yang tepat, kayak disasosiasi sih dengan antara apa yang dia pelajarin dan yang dia lakukan kan. Jadi kayak di otak juga kan ada area yang berfungsi atau berperan terkait dengan moral, terkait dengan moral judgment. Ya. Nah itu juga, jadi baik ini tergantung setiap orang. Jadi perkembangannya juga ada yang beda-beda gitu. Ada orang yang maturasi atau sudah matang bagian itunya, moral judgment-nya, tapi ada juga yang enggak gitu. Dan ini juga kan kaitannya sama genetik ya gitu. Kalau otak dan kita semua kan tergantung genetik, tapi itu juga dipengaruhi sama lingkungan tentunya, sama apa yang dia pelajari, dan balik lagi sama nilai yang dia pilih untuk dia percayai. Karena kan balik lagi, otak kita kan memaknai, mesin untuk memaknai sesuatu kan. Jadi tergantung kita bagaimana kita mau memaknai hal itu gitu. Kalau misalkan, gue beribadah dan berdoa berarti gue orang baik, tapi gue tetap korupsi, ya nggak apa-apa kan, gue orang baik, toh gue berdoa. Jadi mungkin ya ada disasosiasi itunya juga gitu. Atau ya balik lagi si moral judgment-nya itu nggak terbentuk dengan komprehensif gitu. Jadi kayak dikompartementalisasi gitu loh. Kayak ya udah kan gue mah orang baik, gue rajin berdoa, gue rajin ke rumah ibadah, berarti gue baik. Tapi kalau melakukan yang lain, ya berarti kayak nggak apa-apa deh gitu. Mungkin mereka bisa tinggal beribadah lagi, ngaku dosa gitu. Kalau nggak ya alasannya ya namanya juga manusia gitu. Oke. Nah kalau itu disasosiasi. Kalau otaknya orang skizofrenia, bipolar, depresi gitu kan, itu tuh kayak gimana sih gitu si formula otaknya dia? Nah kalau itu juga kan cukup rumit ya. Jadi kalau misalkan untuk kondisi-kondisi seperti contohnya yang aku tahu tuh, depresi itu bukan sekadar gangguan psikologis atau gangguan mental, tapi memang gangguan otak gitu. Jadi makanya framework yang sekarang dipakai, itu yang mulai banyak dipakai adalah biopsychosocial framework. Jadi depresi itu dilihat sebagai biopsychosocial disorder gitu, karena faktornya kan banyak ya, dari faktor biologis, mungkin dari genetiknya, atau bisa juga ada cedera otak mungkin, atau ya apapun itulah dengan kondisi biologis yang terkait dengan otak. Terus dari psikonya, bagaimana dia berpikir, misalkan kan kayak apakah ada cara dia atau pola pikir dia seperti apa. Terus dari sosialnya, bagaimana lingkungan sekitarnya membentuk si individu ini ketika masih kecil gitu, dari mulai nurture. Jadi ya kalau pendeknya sih kayak nature versus nurture gitu kan. Jadi makanya kalau untuk ngelihat kondisi-kondisi itu, kita harus ngelihat dari 3 aspek ini yang sangat saling tumpang tindih gitu, antara biologisnya, psikologisnya, dan juga sosialnya. Tapi kalau dari otaknya sendiri, yang pasti sih satu berkaitan dengan genetik, dan juga bisa juga ada cedera, atau ada pengalaman traumatis atau stres yang kronis yang dialaminya, sehingga mempengaruhi struktur dan fungsi otaknya. Itu juga mungkin fungsi banget. Fungsi otaknya kan beda kan. Kalau bipolar tuh ada satu elemen yang dia kayak bentuknya tuh kayak bentuk pohon gitu, let's say lah ya gitu. Analoginya dia kayak bentuk pohon. Dia tuh ketika terputus waktu fase maniknya dia terputus, episodenya selesai, dia kayak pohon ditebang. And then dia tiba-tiba tumbuhnya terlalu cepat lagi. Jadi waktu dia ditebang, dia ada di proses yang depresif. Terus dia tumbuh pelan-pelan, itu masuk ke episode depresifnya dia, begitu mekar lagi, manik lagi. Nah kalau skizofrenia dia tumbuhnya lambat. Sehingga dia proses untuk dia balik ke realisasinya tuh agak lebih lama juga. Akhirnya bias ya sama halusinasinya dia gitu gak sih? Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi memang kalau ngelihat persis seperti apa, kalau yang skizofrenia, misalkan depresi dan bipolar itu, kalau misalkan contohnya kayak misalkan depresi itu kan berkaitan erat juga sama hiperaktivitas si amigdala itu kan, karena dia cemas terus, jadi dia mikirnya tuh, ya ibaratnya orang yang karena aktivasi di amigdala itu sangat-sangat tinggi, jadinya hal yang sebenarnya menyenangkan pun jadi nggak menyenangkan kan, gitu kan. Salah satu ciri-ciri depresi itu jadi kehilangan minat sama, Enam kan, jadi jadi rasa. enam gitu, anhedonia itu kan.
Jadi itu kalau yang bipolar itu juga tadi analogi tadi itu sebetulnya agak serupa juga. Jadi kayak ada koneksi yang kurang baik antara syarafnya sehingga bisa seperti itu gitu. Dan skizofrenia juga sama. Kalau skizofrenia apalagi kalau yang berkaitan sama ada waham-waham gitu, ada delusi-delusi gitu. Itu juga biasanya nanti tuh tergantung kalau misalkan ada yang waham auditori, ntar berhubungan sama suka dengar suara ya. Iya, berhubungan sama si bagian otak temporalnya, temporal cortex yang berkaitan dengan audionya. Jadi kayak ibaratnya kayak ada koneksi yang seharusnya nggak ada, tapi karena sering terjadi, jadi makin kuat. Makanya kan ada orang yang skizofrenia tuh halusinasinya kan kerasa sangat nyata banget kan, sampai dia ketakutannya tuh bener-bener ya karena otak itu kan dia punya kemampuan untuk berubah kan secara struktur dan fungsinya, namanya neuroplastisitas. Jadi kalau kita sudah berulang-ulang melakukan hal tersebut ya jadi koneksi antar syarafnya itu semakin kuat. Jadi kalau misalkan makanya itu tuh di satu sisi kayak bisa dilatih kan sebenarnya gitu untuk kita nggak tidak membiarkan halusinasi itu menguasai hidup kita gitu kan. Nah, makanya harus dilatihnya tuh dengan membentuk jalur saraf baru supaya nggak melihat si halusinasinya itu gitu, nggak ada. Karena kan sebenarnya otak tuh nggak bisa bedain kan apa yang kita lihat beneran secara fisik sama apa yang dia bayangin. Jadi makanya halusinasi dan realita itu emang blur banget. Nah, buat yang di kasus skizofrenia dia benar-benar nggak bisa bedain kan mana realita mana halusinasi, karena memang di otak kita tuh hampir sama apa yang aku bayangin sama yang aku lihat beneran, aktivitasnya sama aja. Makanya kan ada juga tuh namanya mirror neurons kan, syaraf cermin gitu ibaratnya. Dari penelitiannya juga kan itu gara-gara nggak sengaja tuh, gara-gara lagi neliti sama monyet atau primata gitu, dan si penelitinya tuh dia ngambil sesuatu lah gitu, ngambil minum atau mungkin ngambil ini contohnya. Nah si primata itu aktivitas otaknya tuh aktif juga bagian motoriknya, seolah-olah dia mengambil si bendanya. Nah jadi makanya ini juga bisa mungkin menjadi salah satu penjelasan kenapa otak itu nggak bisa bedain mana antara realita dan halusinasi gitu. Dan di kasus yang skizofrenia jadinya ibaratnya kayak makin parah halusinasinya karena sudah terbiasa, jadi jalur sarafnya tuh udah terbangun dengan kuat gitu. Gimana cara latihan membentuk jalur yang baru itu supaya dia bisa bedain? Nah ini juga kan tergantung tingkat keparahannya kan sebetulnya gitu. Kalau emang ada kondisi yang masih manageable ya bisa kayak salah satunya mungkin bisa kayak CBT, contohnya kayak cognitive behavioral therapy itu. Jadi kayak to challenge our own thoughts and our emotions gitu. Apalagi kalau misalkan ada halusinasi itu dan dia sudah sadar bahwa itu adalah hanya halusinasi belaka gitu kan misalkan. Jadi ibaratnya kayak pengen mutus hubungan itu dengan membangun kayak narasi baru di otaknya gitu. Jadi itu hanya halusinasi aja, itu nggak nyata, itu dan juga itu bukan bagian dari diri gua. Jadi salah satu caranya adalah melepaskan dirinya dari si halusinasi itu. Pertama bukan sekedar melepaskan, tapi diakui dulu, itu ada loh, nggak langsung tiba-tiba nggak mau, tapi itu ada halusinasi itu, tapi gua harus bikin jarak, dan itu tentunya nggak selalu mudah gitu kan, nggak semua orang bisa. Makanya kan ada yang perlu bantuan medikasi, ada yang perlu bantuan psikoterapi juga, dan balik lagi tergantung tingkat keparahannya sih gitu. Kamu nggak tertarik mempelajari itu? Aku tertarik sih. Dulu tuh awalnya juga aku tertarik neuroscience gara-gara itu, skizofrenia menarik. Cuman aku sadar itu akan terlalu rumit buat otak aku bisa mencernanya. Kenapa? Karena sulit banget. Walaupun itu studi yang sangat-sangat menarik sih. Aku juga sampai sekarang masih suka baca-baca karena penasaran aja. Seru. Ya kan karena ada banyak irisan-irisan juga kan, kayak manifestasi itu sama gak sih sama halusinasi, imajinasi sama gak sih sama fantasi gitu. Kayak bener gak sih gitu. Apalagi kalau udah ngomongin tentang hal spiritual kan. Kayak ini beneran ada apa gue lagi berhayal? Gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin ini ya tentang
orang-orang yang terdiagnosis gitu. Ini kan udah termasuk gangguan yang cukup parah ya kalau di psikologi. Dan kita tahu ada yang anak kecil misalnya umur 17 sudah ada skizofrenianya. Tapi ada juga yang baru terdiagnosis tuh umur 40-an gitu. Atau malah ya umur-umur masih muda produktif banget 20-30 tuh terdiagnosis gitu. Apa yang bisa dilakuin sebetulnya dari support system di sekitarnya mereka? Karena kan pasti nggak mudah ya. Mau mereka didiagnosisnya umur muda atau umur tua kan si lingkungan di sekitarnya itu yang pasti akan lebih struggle menghadapi situasi si satu orang yang skizofrenia di rumah. Iya. Itu juga jadi tantangan tersendiri kan buat caretakernya kan, buat lingkungan terdekatnya kayak keluarga gitu. Jadi yang makanya kalau misalkan ada gangguan kesehatan mental itu, kita tuh nggak bisa kayak cuman ngebantu si individunya aja kan. Kita juga harus ngebantu lingkungan sekitarnya, apalagi kalau misalkan usianya masih muda gitu, kayak masih remaja, masih tinggal sama orang tuanya. Ya orang tuanya juga pertama ya harus menerimanya dan mengakui bahwa itu ada, dan memberikan dukungan ya apapun itu yang dibutuhkan sama si anaknya gitu misalkan. Dan sama sih buat yang kasus-kasus lain juga, buat misalkan yang usianya lebih dewasa juga itu kadang buat individu yang terdiagnosis itu lebih sulit untuk bisa terbuka sama orang lain kan. Jadi udah mah dia pun ada kondisi tantangan kesehatan mental yang dialami, tapi justru kadang dia mendapatkan tantangan lain ketika bertemu sama orang di sekitarnya. Mungkin mereka nggak ngerti atau kayak meremehkan gitu kan, atau juga malah mungkin kadang-kadang suka ada saran-saran atau komentar kayak ini mah mungkin lo kurang bersyukur aja gitu, kalau nggak positive thinking aja segala macam. Itu tuh sama sekali nggak ngebantu kan sebetulnya gitu. Jadi sabar. Jadi makanya dari lingkungan sekitarnya juga harus bisa ya empati satu kan, dan juga bisa mengakui bahwa kondisi itu ada, bisa diterima, dan juga mau membantunya gitu. Jangan malah ngasih pressure yang berlebihan juga gitu. Kayak misalkan ada orang yang depresi gitu dan berharap si orang ini tuh bisa cerah ceria selalu dan juga bisa berfungsi secara optimal dan bisa produktif lagi dalam waktu dekat. Ya maksudnya kita juga harus manage expectation juga, dan juga dengerin sih apa yang dirasain sama orang itu gitu. Apalagi yang skizofrenia gitu kan, itu juga kan sulit banget kan, itu gangguan kesehatan mental yang sangat-sangat parah gitu kan, bisa dibilang sangat berat gitu. Depresi kan, pun gitu. Iya, awalnya triggernya pasti dari depresi dulu ya. Biasanya kayak gitu kan, biasanya kayak ada stres kronis yang nggak terselesaikan dan nggak punya strategi coping mechanism yang baik, jadinya termanifestasikan dalam bentuk gangguan kesehatan mental seperti skizofrenia ataupun depresi itu. Atau nggak pecah obat kan? Iya. Terus katanya kamu mau nulis buku atau udah jadi bukunya? Bukunya sedang dikerjakan, bentar lagi jadi. Tentang apa sih? Tentang judulnya sendiri Moving Forward, Not Moving On. Apa tuh? Jadi ini sebenarnya ibaratnya kayak curhatan aku, tapi ya bukan curhat dan pertanyaan-pertanyaan yang aku alami dan apa yang aku rasakan, dan nanti aku tumpahkan ke dalam buku ini. Tapi ini bukan autobiografi ataupun memoir ya, cuman ini pertanyaan itu menjadi landasan aku untuk menulis buku yang temanya sebenarnya sains populer. Nah, kenapa judulnya Moving Forward, Not Moving On? Ini juga berkaitan dengan tadi soal si quarter life crisis dan quarter life transition gitu. Kadang kan kita yang paling sering tuh denger kalau kita ada masalah ataupun ada saran yang suka kita dapat adalah udahlah move on aja gitu. Move on itu kan kalau dari segi maknanya, balik lagi kata itu kan sebagai representasi mental. Kalau move on itu kan lebih ke melepaskan kan, meninggalkan. Sementara kalau kita moving forward itu kita melangkah maju.
kan ibaratnya kalau kita melangkah maju kita tahu kan kita barusan ada di mana nih gitu. Dengan kita melangkah maju kita tuh mengakui pengalaman yang kita alami misalkan tidak mengenakan sekalipun kita rangkul, kita akui, kita proses, kita cerna dan dijadikan pembelajaran dan bahkan jadi membantu kita untuk membuat arah dan tujuan hidup kita. Karena kalau kita cuma move on doang ibaratnya kita kayak lari di hamster wheel gitu loh. Jadi kayak ada loopnya gitu nggak sih? Jadi kayak lari nggak jelas gitu. Tapi kalau kita moving forward tuh kita udah tahu ada arah dan ada tujuannya. Ini juga sama sih kayak dampaknya ke otak juga sama kayak yang tadi aku sempat kita bahas kan soal si quarter life crisis dan transition. Ketika kita ngasih tahu otak kita bahwa ini tuh adalah proses gue untuk melangkah maju. Ketika kita melangkah maju, kita tuh nggak ngasih beban ke otak kita, terutama amigdala kita bahwa ada sesuatu yang harus gue lepasin nih, ada sesuatu yang menyeramkan harus gue lepasin. Baik lagi nanti kalau ada hal sekecil apapun yang menyerupai dengan apa yang kita alami sebelumnya, itu kan akan menyebabkan ada hiperaktivasi lagi di amigdala. So it's not helping us at all gitu dengan kita memilih untuk melepaskan dan melupakan. Karena tadi juga sempat dibahas bahwa kita kan nggak punya tombol delete kan, kita tuh cuman bisa memprosesnya dengan cara yang berbeda atau reappraise gitu kan. Kita memaknainya berbeda, kita memaknai ulang apa yang terjadi itu. Jadi kalau kita berbicara soal pulih dalam kesehatan mental, kalau dari perspektifku sendiri, pulih itu kan bukan titik akhir ya, tapi kan sebuah proses gitu. Jadi kadang kita nggak tahu titik akhirnya di mana gitu kan. Tapi ini merupakan proses berkelanjutan dan juga kita harus sadar ketika kita pulih, ekspektasinya tidak untuk kembali seperti sebelum peristiwa tersebut terjadi. Tapi kita tujuannya adalah membangun masa depan yang baru sesuai dengan apa yang udah kita alami. Gitu. Jadi bukunya tentang itu sih, tentang pengalaman aku juga yang kurang lebih menyerupai seperti itu ketika aku memilih untuk udahlah move on. Tapi sebenarnya enggak deh, kalau move on doang tuh jadinya nggak kelar-kelar justru gitu, karena kan nggak terselesaikan kan, nggak berdamai gitu kan istilahnya. Jadi kalau moving forward kita berdamai dengan masa lalu, ya udah kita tahu itu pernah terjadi dan itu yang menjadikan diri kita saat ini dan membantu kita untuk membuat arah dan tujuan hidup dan membangun masa depan baru. Gitu. Nice. Dan kapan mau launching? Kapan? Maret rencananya, awal Maret. Setelah konser Nazar. Harusnya pas konser udah jadi aku kasih ke King Nasar. Iya, nggak apa-apa, belum ada ISBN tuh. Iya belum. Gitu. Kalau bukunya Samantha sendiri gimana? Apakah ada buku baru atau? Belum ada, walaupun ditagih-tagih orang ya, Mbak tulis buku lagi dong gitu. Ini kamu nulis berapa bulan? Sebenarnya kalau ngotretnya nih udah dari tahun lalu, tapi kalau yang beneran proses duduk dan nulis sih berarti berapa ya? Dari Oktober yang beneran intensifnya berarti dari Oktober 3 bulan 4 bulan lah. Oke lah ya. Itu juga kan kayak ya anggot-anggotan lah, tetap kayak sepertinya aku tidak sanggup melakukan ini, aku terlalu bodoh. Ada lah masa-masa imposter syndrome itu kayak aduh, buku orang bagus-bagus banget tulisannya, masa iya aku nulis buku gitu. Ada masa-masa dramanya dikit lah. Enggak lah, nanti aku beli pokoknya. Bener ya? Iya dong. Moving forward, not moving on. Yeah. Oke, sukses ya pokoknya bukunya. Terima kasih banyak Samantha nanti udah aku pajang. Juga. Yes. Nanti habis launching kita ngobrol lagi lah. Kita bedah buku. Oh iya harus. Iya gak sih? Harus. Iya. Di perpustakaan ya. Di perpustakaan. Kita kumpulin. Kumpulin. Ide yang bagus. Nanti kasih tahu tanggal berapa kamu terbangnya. Iya. Sebelum itu ya. Sebelum aku balik ya. Oke. Thank you. Sama-sama.